Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mau menjelaskan sedikit materi yang kelompok kami pelajari. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Intan Nur Azizah dengan NPM 9357. Lalu ada Iqbal Fauzi dengan NPM 9349, ada Siti Jamilah dengan NPM 9352, ada Maidina Firdavidia dengan NPM 9361, ada Panji Maulana Firdaus dengan NPM 9392, dan ada Muhammad Sadam Ramdhani dengan NPM 9409. Baiklah teman-teman, berikut mind mapping dan poin-poin penting dari perubahan yang terjadi di negara Indonesia. Yang pertama ada masa kerajaan hingga penjajahan, yang kedua masa kebangkitan nasional, yang ketiga masa revolusi nasional, yang keempat ada masa Orde Lama, yang kelima ada masa Orde Baru, dan yang keenam ada masa reformasi hingga saat ini. Baiklah teman-teman, saya akan mulai dari masa kerajaan hingga penjajahan. Pada era sebelum datangnya para penjajah, Indonesia telah menggunakan sistem kerajaan. Bahkan ketika itu, beberapa kerajaan memiliki peranan penting dalam perekonomian dan jalur perdagangan dunia. Kejayaan maritim Sriwijaya membuatnya menjadi salah satu kerajaan yang diperhitungkan oleh dunia saat itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia kala itu sudah memiliki sistem pemerintahan yang baik dalam bentuk kerajaan. Akan tetapi, sistem kerajaan tersebut tidak mampu bertahan sampai sekarang. Penjajah yang datang tidak hanya mempengaruhi sistem kenegaraan, namun juga memecah belah persatuan Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam besar-besaran dilakukan oleh bangsa Eropa. Politik divide et impera yang menyebabkan terpecahnya kerajaan dan penganiayaan terhadap penduduk pribumi juga berlangsung. Selama berabad-abad di bawah jajahan negara lain, rakyat Indonesia terus mengalami keterpurukan. Rakyat Indonesia tidak mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak akibat diberlakukannya berbagai kebijakan Belanda yang bersifat otoriter, seperti kebijakan tanam paksa, kerja rodi untuk membangun infrastruktur pemerintahan, dan sistem sewa tanah. Pro kontra mengenai kebijakan Belanda pun bermunculan. Gubernur Jenderal Daendels dengan kebijakan kerja rodi yang dia terapkan dalam membangun jalan raya Anyer Panarukan dianggap tidak manusiawi dan telah melanggar batas. Hingga akhirnya Daendels dipulangkan ke Belanda. Sistem tanam paksa yang dicetuskan oleh Van den Bosch juga mendapat perlawanan dari dalam negeri Belanda sendiri dan juga dari luar pemerintahan Belanda. Multatuli dengan buku Max Havelaar dan ide politik etis yang dicetuskan oleh Van Deventer merupakan salah satu contoh perlawanan yang datang dari dalam negeri Belanda sendiri. Kebangkitan Nasional 1899 sampai 1945. Pada paruh pertama abad ke-20 muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai kebangkitan nasional Indonesia. Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama, sistem pemerintah. Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintah kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batasan-batasan teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada periode ini, partai politik Indonesia mulai bermunculan. Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dinilai sebagai awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Partai Komunis Indonesia yang dibentuk pada tahun 1920 adalah partai yang memperjuangkan kemerdekaan yang sepenuhnya diinspirasi oleh politik Eropa. Pada tahun 1926, PKI mencoba melakukan revolusi melalui pemberontakan yang membuat panik Belanda, yang kemudian menangkap dan mengasingkan ribuan kaum komunis sehingga secara efektif menetralkan PKI selama sisa masa penduduk Belanda. Yang kedua, sistem politik dan ekonomi. Penerapan politik etis pada bidang pendidikan tidak memberikan kesempatan pendidikan yang luas kepada penduduk Hindia Belanda, tetapi hanya memberikan pendidikan Belanda untuk anak-anak elit pribumi. Sebagian besar pendidikan dimaksudkan untuk menyediakan tenaga kerja
klerikal untuk birokrasi kolonial yang sedang tumbuh. Meskipun demikian, pendidikan Barat membawa serta ide-ide politik Barat tentang kebebasan dan demokrasi. Selama dekade 1920-an sampai 30-an, kelompok elit hasil pendidikan ini dimulai menyuarakan pembangkitan anti kolonialisme dan kesadaran nasional. Pada periode ini, partai politik Indonesia mulai bermunculan. Pada tahun 1912, Ernest Dekker bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan Partai Hindia. Pada tahun ini juga Sarekat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi bertransformasi dari Koperasi Pedagang Batik menjadi organisasi politik. Yang ketiga, ada sistem pendidikan. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak tahun 1901. Pada saat Belanda menduduki Indonesia, saat itu Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk kalangan pribumi. Tujuannya adalah sebagai bentuk upaya dari kebijakan politik etis yang mereka terapkan. Sistem yang mereka perkenalkan yaitu dengan tingkat sebagai berikut. Yang pertama, sekolah dasar bagi orang Eropa. Yang kedua, sekolah dasar bagi pribumi. Yang ketiga, sekolah menengah pertama. Yang keempat, sekolah menengah atas. Sejak tahun 1930-an, pendidikan formal ini dimulai dikenal hampir di semua provinsi di Indonesia. Meskipun jumlah siswa yang terdaftar relatif sedikit dibandingkan dengan total kelompok usia sekolah. Pendidikan menengah Belanda memiliki kualitas tinggi dan sejak tahun 1920-an mulai menghasilkan elit Indonesia terdidik yang baru. Pada tahun 1940, lebih dari 2 juta siswa telah bersekolah sehingga tingkat melek huruf meningkat menjadi 66,3% yang tercatat dalam sensus tahun 1940. Pendidikan menengah Belanda membuka cakrawala dan peluang baru dan sangat diminati oleh orang-orang Indonesia. Revolusi nasional terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu, diwakili oleh Inggris. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada 29 Desember 1949. Meskipun demikian, gerakan revolusi itu sendiri telah dimulai pada tahun 1908, yang saat ini diperingati sebagai tahun dimulainya kebangkitan nasional Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa revolusi nasional. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia. Kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Peristiwa ini dikenal dengan revolusi sosial yang terjadi di beberapa bagian di Pulau Sumatera pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan di tahun 1945 hingga 1949. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas di berfungsinya media massa yang mendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang kurang memungkinkan. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama dengan tenaga rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Sistem pendidikan pada masa revolusi nasional. Setelah kemerdekaan Indonesia, tahun 1947 dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia ini bertugas untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Menurut teori siklus yang dilansir dari buku Pengantar Ringkas Sosiologi tahun 2020, karya Eli M. Setiadi, teori ini menggambarkan bahwa perubahan sosial bagaikan roda yang sedang berputar. Menurut teori ini, kebangkitan dan kemunduran peradaban sebuah bangsa mempunyai hubungan korelasional antara satu dengan lainnya, yaitu tantangan dan tanggapan. Begitupun dalam bidang pendidikan di Indonesia yang mengalami perubahan dari yang sebelumnya sebuah pendidikan itu menjadi bagian dari sebuah politik bagi negara. Namun, mulai saat ini pendidikan di Indonesia dilakukan untuk memajukan anak bangsa, membawa anak bangsa ke jalan menuju kesuksesan yang lebih baik bagi diri mereka. Tidak hanya semata hanya untuk kepentingan negara saja. Setelah sistem pendidikan baru terbentuk, terdapat 4 tingkatan yang diberikan. 4 tingkatan tersebut adalah pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, pendidikan tinggi. Pada pendidikan rendah, para murid akan diajarkan dasar-dasar pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian,
pendidikan menengah pertama dan atas, mereka akan mendapatkan pendidikan khusus pada kelas terakhir guna mempersiapkan pendidikan perguruan tinggi. Dilihat dari tingkatnya, lama pendidikan yang akan ditempuh adalah sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 hingga 6 tahun, sekolah menengah atas 3 hingga 6 tahun, perguruan tinggi 4 hingga 6 tahun. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Pada masa ini, hubungan kekuasaan antara presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling kontrol. Fungsi saling kontrol ini terletak pada perimbangan kekuasaan dalam lahirnya perundang-undangan dan kebijakan negara. Kemudian pada pengawasan anggaran dan jalannya pemerintahan. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti. Yang pertama ada sistem parlementer, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1950. Pada sistem ini, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif yang merangkap badan legislatif. Masa itu juga terjadi adanya ketidakstabilan, tapi di sisi lain menggambarkan kedewasaan dalam berpolitik. Selanjutnya ada sistem liberal. Sistem ini berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa itu, politik dan perekonomian menggunakan prinsip liberal. Ini terlihat dari presiden dan wakil presiden yang keputusannya bersifat mutlak. Kemudian, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Pada masa ini, presiden juga berhak membubarkan DPR. Pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, presiden memerintahkan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara UUDS. Yang terakhir ada sistem demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 hingga 1968. Sistem ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante 10 November 1956. Pada masa demokrasi terpimpin ini, banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan itu seperti Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Pada masa Orde Lama, secara garis besar kondisi politik di Indonesia identik dengan kontrol nyaris absolut dari Soekarno. Pada masa ini, Soekarno berusaha mengakomodasi semua poros politik Indonesia lewat Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, dalam pemerintahannya. Sayangnya, dua kubu diantaranya terlibat persaingan dan perang dingin dalam usahanya mendominasi kekuasaan, yaitu nasionalis lewat militer dan komunis lewat PKI. Politik luar negeri Indonesia pun juga cenderung menuju ke arah blok komunis dengan bergabung di poros Jakarta, Peking, Pyongyang, dan Moskow. Indonesia juga pada saat itu menjadi salah satu pelopor gerakan non-blok dan keluar dari keanggotaan PBB. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi, program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan I.R. Surahman di Konferensi Ekonomi Februari 1946, yaitu usaha swasembada pangan. Pada era Orde Lama, di bawah pimpinan Soekarno, Indonesia menganut politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Soekarno di masa pemerintahannya memiliki andil besar sebagai penentu kebijakan politik luar negeri Indonesia. Namun Soekarno yang anti kolonialisme pada akhirnya terkesan mencondongkan diri pada komunisme, sehingga politik luar negeri Indonesia tidak murni bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri Indonesia era Orde Lama, yaitu Indonesia memiliki kecenderungan untuk menjalin hubungan dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis. Pada masa Orde Lama, kurikulum di Indonesia mengalami 3 kali perubahan. Periode pertama, penetapan kurikulum ditetapkan tahun 1947 yang berlaku hingga 1949. Periode kedua diterapkan pada tahun 1952 hingga 1960. Periode ketiga, kurikulum diterapkan pada tahun 1960 hingga 1964. Pada Orde Lama, kurikulum bertujuan untuk menetapkan karakter kebangsaan yang disertai dengan tujuan politik penguatan ideologi kekuasaan Soekarno. Orde Baru 1966 sampai 1998. Lahirnya masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1996 hingga 1998. Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Sistem pemerintahan. Pada masa Orde Baru ini untuk pemerintahnya adalah presidensial dengan bentuk pemerintahannya republik.
UUD 1945 sebagai dasar konstitusi. Pada masa Orde Baru, pemerintah menekankan pada stabilitas nasional dalam program politiknya dan rehabilitas ekonomi serta berkepribadian dan dalam bidang sosial budaya. Meski mengalami perkembangan, namun kekuasaan dipegang penuh oleh presiden. Salah satu penyebab runtuhnya era Orde Baru adanya krisis moneter pada 1997. Sejak tahun itu, kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk. Ini juga melanda negara-negara lain. Kondisi itu membuat KKN tinggi dan kemiskinan meningkat. Terjadi ketimpangan yang mencolok. Akhirnya tumbuh gerakan berdemokrasi menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Era Orde Baru ini berakhir pada Juli 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Sistem politik dan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Kebijakan politik dalam negeri. Pelaksanaan Pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SLMPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955, Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintahnya hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Lalu penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPPP, Partai Demokrasi Indonesia, golongan karya atau Golkar. Dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Lalu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prasatya Prancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Lalu kebijakan politik luar negeri. 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini mungkin mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR pada tanggal 28 September 1966. Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Lalu pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Lalu memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu 1. Turut serta dalam pembentukan ASEAN, 2. Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, 3. Ikut berperan dalam KTT non-blok, berperan dalam organisasi konferensi Islam. Lalu kehidupan ekonomi. Pemerintah Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. 1. Stabilitas nasional yang dinamis, 2. Pertumbuhan ekonomi tinggi, dan yang ketiga pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Bukan tanpa sadar, trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah 1. Rencana pembangunan 5 tahun, Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. Realita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. 2.
revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional, pisan, ke cara modern, farmers. Sistem pendidikan. Untuk masa Orde Baru, tujuan kurikulum adalah untuk memperkuat ideologi Pancasila dan membangun negara pada masa ini. Telah terjadi 4 kali pergantian kebijakan kurikulum secara beruntun. Nama kurikulumnya adalah Kurikulum 1968. Kurikulum secara berurutan, nama kurikulumnya adalah Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, dan Kurikulum 1994. Selanjutnya ada era reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang ini. Masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Masa ini dimulai dari kepemimpinan Baharudin Yusuf Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Nomor 1. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945, Pembukaan UUD 1945, Alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Pada masa ini dimulai dari Presiden Habibie yang membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankannya itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuatan legislatif, yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksklusif, legislatif, dan yudikatif dalam suatu negara yang berbentuk pemerintahannya republik. Presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksklusif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri, maka dapat disebut Dewan Menteri atau kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial dan kabinet ministerial. Di masa ini, partai politik independen tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer. Kemudian, adanya pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyampaian informasi secara transparan, bahkan adanya proses pemilihan secara langsung baik itu presiden dan wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR. Pemilihan pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2004. Hingga saat ini, demokrasi telah berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional. Nomor 2, sistem politik dan ekonomi. Pasca reformasi, perkembangan politik yaitu rakyat dibebaskan dalam berpendapat, antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam bidang politik semakin tinggi. Salah satunya dalam pembentukan partai-partai baru. Adanya perbaikan dalam hak asasi manusia atau HAM, otonomi daerah mulai diterapkan. Hal ini dilakukan agar daerah memiliki kewenangan yang lebih terhadap daerahnya. Perkembangan ekonomi ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Berbeda dengan pendahulunya yang memperbesar alokasi subsidi Jokowi yang menjabat sebagai Presiden Indonesia saat ini, memilih untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak
populer di mata publik, yaitu mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Sesuai perkataannya, saat ini dana subsidi energi sebesar 120 triliun rupiah digunakan pemerintah Jokowi untuk membiayai proyek infrastruktur. Dana alokasi khusus, subsidi pertanian, kartu keluarga sejahtera, dan keluarga harapan. Pembangunan pelabuhan dan kapal, dana desa, kartu Indonesia Pintar, armada, perbatasan, dan kartu Indonesia Sehat. Nomor 3, ada sistem pendidikan. Setelah kurikulum masa Orde Baru berakhir, di masa reformasi telah terjadi pergantian kurikulum sebanyak 3 kali, yaitu kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Yang masih digunakan hingga saat ini, Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. Semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus mengimplementasikan sistem tersebut. Salah satu program pendidikan yang terkini di dalam negeri adalah wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas SMA. Ada 3 instansi pemerintah yang membawahi sekolah-sekolah. Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud untuk pendidikan menengah dan dasar. Kedua, terdapat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk jenjang pendidikan tinggi. Ketiga, adalah Kementerian Agama untuk semua jenjang yang berbasis agama. Sistem pendidikan nasional bertujuan membina karakter positif, memberikan pengetahuan akademis, dan menempa keterampilan peserta didik sejak dini. Selanjutnya adalah analisis SWOT negara Indonesia. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Mempunyai wilayah negara yang luas, daratan dan lautan yang dapat menjadi sumber mata pencarian. Lalu mempunyai sumber daya manusia yang banyak, lebih dari 230 juta jiwa, serta memiliki beragam budaya dan kesenian. Selanjutnya mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Lalu selanjutnya ada weakness ataupun kelemahan. Poin yang pertama ada pembangunan dan pendapatan yang tidak merata di setiap daerahnya. Kedua, sumber daya alam banyak yang belum dikelola dengan baik. Tiga, tingginya tingkat korupsi yang terjadi. Keempat, sistem hukum dan pertahanan yang kurang baik. Dan yang terakhir, angka kriminalitas yang tinggi. Lalu ada opportunity ataupun peluang. Yang pertama ada semakin maju zaman dan terjadinya globalisasi, Indonesia dapat mengenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Kedua, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat mengembangkan wawasan warga Indonesia untuk kemajuan negara. Dan ketiga ada dengan perkembangan zaman ini membuat terbukanya lapangan kerja yang semakin luas serta mudahnya kerjasama antar negara. Lalu selanjutnya ada threat ataupun ancaman. Budaya baru yang masuk ke Indonesia mengikis budaya asli Indonesia. Negara lain dapat majunya teknologi semakin membuat orang melupakan bagaimana cara berkomunikasi tatap muka. Ketiga, adanya aksi teror dan terorisme. Dan yang terakhir, sabotase sebagai bentuk ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara. Kesimpulannya, negara Indonesia sudah melewati banyak perubahan dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari zaman kerajaan hingga saat ini, banyak sistem yang juga berubah di negara Indonesia. Perubahan memberikan dampak besar bagi negara Indonesia dan masyarakatnya, seperti sistem pemerintahan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Meski saat ini masih terdapat ancaman-ancaman yang terjadi di Indonesia, namun tidak sedikit juga kesempatan dan peluang yang bisa dilakukan Indonesia untuk terus memajukan bangsa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.